Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita tidak bisa mampu untuk menghitungnya. Alhamdulillah pada kesempatan kajian kali ini kita akan melanjutkan kajian yang sebelumnya, yaitu kajian temanya tentang adabul mufrad yang insya Allah nanti disampaikan oleh Ustadz. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Ustadz. Dikatanya dikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya limpahan berupa rahmat, nikmat, hidayah serta taufiknya, sehingga pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita dikumpulkan dalam kondisi shaum, kemudian dikumpulkan di tempat yang baik, kemudian juga untuk melaksanakan suatu acara yang baik, yaitu thalabul ilmi, mencari ilmu syar'i, dan kita berharap kepada Allah semoga kita termasuk orang-orang yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini kami ingin membahas satu pembahasan yang berkaitan dengan akhlak, namun mungkin tidak melanjutkan dari kitab Al-Adab Al-Mufrad ya, karena kalau kita lanjutkan nanti berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua, dan pembahasan masih panjang sekali ya. 3 kali pertemuan kita mendapatkan berapa hadis? 8 hadis atau berapa hadis? Ada berapa akhlak yang bisa kita contoh langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi kita umat Islam. Karena sesungguhnya wujudnya suri teladan, contoh yang baik itu sangat penting sekali dalam kehidupan beragama. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya menurunkan kitab Al-Quran, padahal kitab Al-Quran itu sebagai petunjuk, namun Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengutus Rasulnya untuk menjadi contoh bagi umat ini. Makanya dari sisi akhlak banyak sekali yang bisa kita contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah satu sifat yang ada pada beliau, yaitu as-sidq, yaitu sifat jujur. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, salah satu sifatnya adalah as-siddiq, orang yang jujur. Dan para ulama, Al-Imam Ibnu Qayyim diantaranya mengatakan bahwa kejujuran atau as-sidqu ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, as-sidqu fil aqwal, kejujuran dalam ucapan, dalam lisan, yang mana Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa kejujuran lisan ini syaratnya ada 2.
Kalau terlepas dari salah satunya, maka ucapan seseorang tidak dinyatakan sebagai ucapan yang jujur. Beliau mengatakan, as-sidqu mutabaqatul qawli ad-dhamira wal mukhbaru anhu wa in kharama syartun lam yakun sidqa. Kejujuran adalah ketika ada keserasian antara ucapan dengan keyakinan, serta ada yang kedua, keserasian antara ucapan dengan fakta dan realita. Maka kalau cacat salah satu dari dua hal ini, ucapan seseorang tidak dinyatakan sebagai ucapan yang jujur. Makanya orang-orang munafik ketika bersaksi di hadapan Nabi kita Muhammad, kami bersaksi bahwa engkau adalah seorang utusan Allah. Dan ini juga disebutkan dalam surat Al-Munafikun, bagaimana orang-orang munafik itu datang kepada Nabi dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Namun di akhir ayat surat Al-Munafikun ayat 1, Allah mengatakan, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi bahwa ucapan mereka itu ucapan yang dusta. Padahal secara fakta memang benar Rasulullah itu adalah seorang Rasul, namun ungkapan mereka itu tidak diiringi dengan keyakinan hati, maka ucapan seperti ini dianggap dusta. Makanya Rasulullah SAW menghati-hatikan umatnya dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim untuk tidak mudah-mudah menyebarkan berita yang mungkin dirinya tidak yakin. Ya, beliau mengatakan, kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai pendusta ketika menyampaikan segala sesuatu yang dia dengar. Artinya ini sebagai kehati-hatian seseorang, antisipasi. Ya, bukan berarti kalau menyampaikan semua beritanya atau kabar itu dianggap bohong, tidak, tapi bisa jadi seseorang saking semangatnya, ya, senang menyampaikan berita apapun, ya, disampaikan semuanya, bisa jadi tergelincir pada kedustaan. Ya, barakallahu fikum ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian juga lisan ini adalah nikmat Allah, namun ketika seseorang tidak mampu menjaganya dengan baik, maka sesungguhnya lisan ini adalah salah satu sebab yang dominan yang menjadikan seseorang masuk neraka. Berdasarkan hadis Imam Bukhari, di mana Rasulullah SAW menyampaikan, wa innar rajula la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san yuhwi biha ila nari sab'ina kharifan. Ada seseorang yang mengucapkan satu dua patah kata, dia tidak menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang besar, sepele, yang mungkin bohong sekali dua kali menurut dia biasa. Akan tapi perkataan tersebut dapat menghantarkan dia, memasukkan dia ke jurang neraka yang dalamnya itu sedalam 70 tahun perjalanan. Ini satu dua patah kata saja. Baik, maka ketika orang ingin dikatakan jujur, maka hendaklah melazimi yang awal ini, jujur perkataan. Kemudian yang kedua, as-sidqu fil a'mal, jujur perbuatannya. Jujur perbuatannya ini, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, maksudnya adalah keserasian antara amal ibadah dia dengan dua dasar yang diletakkan oleh syariat, yaitu ikhlas, kemudian mengikuti petunjuk daripada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ada orang beramal ibadah namun tidak peduli apakah amalnya itu sesuai dengan petunjuk Nabi atau tidak, maka dia telah dusta terhadap dirinya sendiri. Makanya manusia di dalam memahami Islam ini dibagi menjadi minimal 5 bagian. Ada orang yang memahami Islam bukan dari sumbernya. Kalau orang itu memahami Islam bukan dari sumbernya, maka seperti ya sekumpulan orang-orang tunanetra yang belum pernah melihat gajah, kemudian suruh mensifati, menjelaskan apa itu gajah, suruh megang, kemudian suruh menjelaskan, kemudian diperintahkan untuk menjelaskan seperti apa itu gajah. Maka masing-masing akan menjelaskan sesuai dengan apa yang dia pegang, menurut persepsi dia. Megang kakinya berarti gajah kayak botol atau apa kan gitu. Megang telinganya, gajah itu kipas gitu kan. Ini ibarat seseorang yang memahami Islam bukan dari sumbernya. Kemudian ada juga orang yang memahami Islam ya dari Al-Quran saja, tidak mau dengan as-sunnah. Kelompok ini ada yang sering disebut dengan mungkirus sunnah atau ingkarus sunnah.
mereka tidak mau berdalil dengan as-sunnah karena mereka mengklaim bahwa as-sunnah itu adalah ucapan manusia, Nabi Muhammad itu manusia, sedangkan yang dijamin kebenarannya mutlak adalah Al-Quran, wahyu. Makanya orang-orang seperti ini aneh nanti ibadahnya ya, ibadahnya aneh. Salat itu tahiyat ya, tasyahud itu tersebut dalam hadis, sedangkan Al-Quran secara global paling berdiri, rukuk, sujud gitu kan, nggak tahu salatnya seperti apa ya. Orang-orang yang tidak menggunakan as-sunnah sebagai dasar pijakan hukum maka akan pincang, karena as-sunnah itu terkadang sebagai penguat hukum dalam Al-Quran, terkadang sebagai penjelas yang global-global dalam Al-Quran. Kita diperintahkan zakat, tapi zakat emas berapa nisabnya dan berapa yang kita keluarkan, as-sunnah yang menjelaskan. Kemudian as-sunnah juga mendatangkan hukum-hukum baru terkadang yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Makanan dan minuman haram itu terbatas dalam Al-Quran, dan masih banyak beberapa hal yang berkaitan dengan makanan yang haram yang disebutkan dalam hadis. Kalau seseorang ditawari daging anjing, kira-kira mau nggak? Mau mungkin, karena dalilnya hanya Al-Quran ya. Dikasih daging apa ya, hewan buas, mau saja nggak? Ini nggak ada dalam Al-Quran, yang haram dalam Al-Quran saja. Ini pincang. Kemudian ada juga kelompok yang memahami Islam dengan sunnah saja, ataupun mereka berlebihan dalam memahami sirah nabawiyah. Kalau orang itu ingin dakwah, itu harus dibagi menjadi dua fase, dakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Dan kalau dakwah sembunyi-sembunyi harus 3 tahun, kalau nggak 3 tahun nggak sunnah ya. Sampai kebablasan orang-orang sekarang mengatakan sekarang ini fase Mekah dan tidak wajib sholat. Anda seperti ini masih fase Mekah ini, jadi nggak wajib sholat ya. Sholatnya kita itu ya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dalilnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Padahal ayat itu maksudnya fungsi sholat, bukan definisi sholat. Makanya biasanya orang-orang seperti ini, orang-orang yang semangat kemudian nggak bisa bahasa Arab. Sesungguhnya sholat itu ya amar ma'ruf nahi munkar, duduk-duduk seperti ini saling menasihatin sholat. Salah paham. Makanya tidak ada pengertian tersebut diberikan oleh ahli fikih satupun di dunia ini. Pengertian sholat ya gerakan dan ucapan yang khusus, dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Itu maka orang-orang yang tidak tahu metodologi yang benar, itulah penyimpangan terjadi. Kemudian yang keempat, ada orang-orang yang memahami Islam tapi ya salah juga dari Al-Quran dan As-Sunnah, tapi sesuai dengan pemahamannya sendiri, ta'atik matuk kan gitu. Kemudian yang paling benar adalah orang yang memahami Islam dengan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya ridwanullah alaihi. Tapi barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, kejujuran yang ketiga adalah kejujuran hati, as-sidqu fil ahwal. Kejujuran hati ini adalah kejujuran orang-orang yang tidak ada kepura-puraan. Hatinya sesuai dengan lisannya, perbuatannya sesuai dengan hatinya. Orang yang jujur, sidqun, jujur, tidak pura-pura. Makanya saya teringat dengan sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Sahal bin Hunayf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man sa'alallaha syahadata bisidqin ballagallahu manazila syuhada wa imma ta'ala firasy." Barang siapa yang mengharapkan kepada Allah mati syahid bisidqin, dengan jujur. Maksudnya bukan hanya merah-merah bibir atau biar dianggap orang itu khusyuk dalam doanya. Kalau di depan orang berdoa nangis-nangis, masya Allah, ya. Tapi di belakang orang berkele lagi kan. Ya, barang siapa yang meminta kepada Allah dengan jujur minta kesahidan, maka Allah sampaikan dia derajat para syuhada, walaupun dia itu mati di atas ranjangnya. Makanya terkadang itu seseorang dikasih pahala dengan kejujuran niat. Imam Ahmad menyebutkan dalam musnadnya, manusia dibagi menjadi 4. Yang pertama, orang yang diberi rezeki dan diberi ilmu sehingga hartanya itu dibelanjakan sesuai dengan aturan, dan orang ini paling baik. Kemudian yang kedua, orang yang dikasih ilmu tapi miskin, ya, nggak punya harta, bisanya cuma niat saja. Wah ya Allah, kalau saya tuh seperti si fulan yang pertama, saya akan lakukan seperti si fulan. Dengan jujur dia yakin, dengan jujur
dengan ketidakpura-puraan. Rasulullah mengatakan fasawabuhu masawa, pahalanya sama. Enak kan? Masya Allah, antum melihat orang haji, Masya Allah, kalau nanti punya duit haji terus saya, itu sudah pahala haji. Ya, yang penting niatnya saja dulu. Tapi niat kemarin kita sudah sampaikan, syarat-syaratnya ada usaha dulu. Ya, ada usaha walaupun nggak kesampaian. Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang diberi rezeki namun tidak dikasih ilmu. Akhirnya amburadul. Ya, belanjakan ya di dalam kemaksiatan kepada Allah. Untuk lihat orang-orang yang nggak punya ilmu, tidak mendapatkan petunjuk itu, ya kalau gajian habis langsung itu untuk maksiat, untuk ini. Naudzubillah min dzalik. Ya, Rasulullah mengatakan orang seperti ini paling buruk kedudukannya. Tapi yang paling kasihan sesungguhnya yang keempat, nggak dikasih ilmu, nggak dikasih duit, miskin, ya kan? Kemudian niatnya jelek pula. Dia bilang, dia dengan jujur mengatakan kalau saya seperti fulan yang ketiga, pasti aku juga seperti dia nantinya. Rasulullah mengatakan fawizruhu masawa, dosanya sama. Ini dah paling berkele, paling kasihan nih orang keempat. Makanya ayat ikhwan, kejujuran hati itu sangat penting. Itu adalah sesuatu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kisah seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, beriman, kemudian berhijrah dan berjihad. Ya. Dan setelah jihad dia mendapatkan bagian yang dibagi oleh para sahabat berupa harta rampasan. Dia bertanya, ini apa? Ini bagian kamu. Ya, iya. Akhirnya dibawa ghanimah itu ketemu dengan Rasulullah dan beliau mengatakan, wahai Rasulullah, ini apa Rasulullah? Itu adalah bagian, itu hak kamu. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku beriman kepada Allah dan kepadamu, berhijrah bersamamu dan berjihad di jalan Allah bersamamu, bukan untuk ini. Tapi harapan saya suatu saat ada salah satu anak panah orang kafir itu menembus leher saya, masuk dari sini dan keluar dari sini. Rasulullah mengatakan, intastukillah yastukka. Kalau kamu jujur, Allah akan membenarkan kejujuranmu. Kalau hanya ucapan lisan saja nggak akan terbukti. Kalau kamu jujur benar, bisidkil qalbi, dengan kejujuran hati bukan hanya lisan, Allah akan membenarkannya. Allah akan jujur kepada kamu. Kemudian terjadi pertempuran dan dibawalah salah seorang yang meninggal ke hadapan Rasulullah dalam kondisi lehernya tertancap anak panah. Rasulullah mengatakan, ahu, apakah dia orangnya? Para sahabat menjawab, iya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW melepaskan jubahnya, ditutupi jenazahnya, dan Rasulullah mengatakan, Allahumma inna hada abdu, wahai Allah, inilah hambamu, muhajiran fi sabili, yang berhijrah di jalanmu, syahidan, dan sekarang syahid, mati syahid sekarang, wa ana syahidun ala dzalik, dan akulah saksinya ya Allah. Ini sangat luar biasa. Makanya ya ikhwan, kalau kita ingin melazimi kejujuran, sidqun, dan kita ingin mendapatkan gelar sidik, maka harus melazimi 3 hal ini: jujur perkataan kita, jujur amal perbuatan kita, dan jujur hati kita. Itu baru disebut as-siddiq. Karena derajat siddiq itu bukan derajat sembarangan. Para ulama menjelaskan derajat siddiqun adalah derajat yang paling tinggi setelah derajat para nabi dan para rasul. Ya, al-anbiya ya para nabi, an-nabiyun was-siddiqin, orang-orang yang siddiq, wasyuhada, orang-orang yang syahid, was-salihin, orang-orang saleh. Ini tingkatan-tingkatan. Tapi barakallahu fikum, ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang dapat kita ambil pelajaran dari Rasulullah adalah salah satu kisah perjalanan beliau. Nanti kita simpulkan ya, akhlak apa yang dapat kita ikuti dari beliau, yaitu ketika Rasulullah SAW ya berhijrah, di tengah-tengah perjalanannya itu mampir di tendanya Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah, seorang Arab Badui yang tinggal di tengah-tengah padang pasir, yang biasanya Ummu Ma'bad ini menjual makanan, kemudian menjual susu, memberikan makanan, memberikan minuman kepada para musafir yang lewat.
Kemudian Rasulullah mampir di situ dengan dua sahabatnya, yang satu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang satu penunjuk jalan yang masih kafir ini, disewa oleh Nabi. Seorang yang masih kafir disewa oleh Nabi untuk menunjukkan jalan. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Ummu Ma'bad, apakah ada makanan yang bisa kita beli? Apakah ada minuman yang bisa kita beli? Gak ada, wahai fulan. Sekarang musim paceklik. Ya, kambing-kambing saya aja dibawa oleh suami saya, Abu Ma'bad, ke tempat lain. Kemudian Rasulullah melirik di samping tenda, ada seekor kambing yang miskin. Miskin itu bahasa Arab maknanya kasihan. Bukan miskin gak punya duit, Pak. Makanya kalau ada orang Arab datang ke Indonesia, kemudian antum dibilang miskin, jangan marah. Ya. Karena ada teman saya, ya, orangnya kurus, gitu kan, kurus kecil. Gitu. Ya, ketika di Yaman, pertama kali ketemu orang Arab, ya akhi anta miskin, wahai saudaraku kamu kok miskin banget, gitu kan, maksudnya kasihan, marah-marah. Saya bukan miskin, saya ada duit ini. Setelah 3 bulan di sana ngerti maknanya, nah, tawa sendiri. Jadi miskin itu artinya kasihan. Rasulullah mengatakan apakah bagaimana kondisi kambing itu? Kata Ummu Ma'bad, kambing itu miskin sekali, wahai fulan. Dia saja untuk mencari makan ikut dengan teman-temannya nggak mampu, makanya dia di sini nih bersama saya. Bolehkah saya memerah susunya? Silakan kalau ada, silakan gitu kan. Sudah kurus, sudah kering, sudah ini ingin tua gitu. Kemudian dengan tangannya yang mulia Rasulullah memerah sendiri susu. Ditaruh di bejana. Kemudian ketika penuh air susu itu diberikan kepada Ummu Ma'bad, silakan diminum. Kemudian perah lagi, sudah penuh diberikan kepada Abu Bakar. Kemudian diperah lagi diberikan kepada Abdullah bin Uraikid, orang kafir ini. Baru setelah itu Rasulullah memerah susu dan diminum oleh beliau. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketawaduan seorang pemimpin. Tawadhu beliau. Karena pada dasarnya pemimpin itu adalah pelayan umat. Makanya orang-orang soleh di Arab itu pas ada acara, itu pemimpinnya yang melayani orang-orang yang hadir. Ya, dia bawa tempat, ya, daging sama kuahnya, dia mutar, dia bagi dia sendiri, dan itu menunjukkan kemuliaan. Seorang pemimpin yang duduk-duduk saja tanpa melayani umat itu bukan pemimpin. Seorang pemimpin simah ciri khasnya adalah melayani umat. Inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, ketawaduan. Tawadhu sekali Rasulullah itu, rendah hati, tidak tinggi hati. Ketemu anak kecil itu terkadang turun dari kudanya, disalami, ya, kemudian tanya apa kabarnya. Anak kecil loh, kadang-kadang kita mikir apa anak kecil kan lewat aja kan gitu. Ini Rasulullah. Ya, kemudian bahkan Rasulullah itu kalau sobek atau apa, Aisyah menceritakan dijahit sendiri dan sebagainya. Ya, ini adalah masalah ketawaduan Rasulullah SAW. Kalau kita mungkin ya misalnya ada sesuatu yang rusak mungkin beli baru, ataupun andaikan diperbaiki ya diperbaiki istri kan. Ya, ada aja dalilnya kita itu. Kenapa sih mas? Istrinya nanya, Rasulullah saja memperbaiki sendiri loh. Ya, berhubung dah ngaji punya dalil. Ya, Afwan dek, satu tidak ingin mengurangi pahala adik. Memberi kesempatan pahala istrinya. Baik, ini adalah tawadhu. Sedangkan lawan daripada tawadhu takabur. Dan takabur ini disebutkan dalam sebuah hadis sahih, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang hatinya ada kesombongan walaupun sebiji sawi, sombong. Dan orang yang sombong pasti akan direndahkan. Makanya Fir'aun itu orang yang sombong banget itu, ngaku Tuhan dia. Ana rabbukumul a'la, dan dia sering meremehkan yang namanya sungai Nil, air itu. Wa hadhil anhar tajri min tahti, kata Fir'aun. Ini sungai yang sumber kehidupan kalian itu berada di kendaliku, berada di kekuasaanku. Air. Akhirnya Allah rendahkan. Dia mati tenggelam di dalam air. Kemudian orang-orang sombong juga disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih. Ketika di akhirat, di neraka, mereka diberikan minuman dari keringat dan nanahnya orang ahli neraka. Para ulama menjelaskan kenapa seperti ini. Karena sebagai ganjaran atas kesombongan mereka. Orang yang sombong akan direndahkan.
dan dikasih minuman dari nanah ini sebagai bentuk pelecehan pada dirinya, ya, karena dia telah menyombongkan dirinya. Ya, bentuk pelecehan atas dirinya ini karena memang nanah itu bukan minum. Makanya dalam syariat itu terkenal dengan istilah al jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan itu amal perbuatannya. Kalau antum ingat sama Allah dalam kondisi muda, nanti dalam kondisi susah akan diingat. Kalau sholatnya itu Masya Allah cepat-cepat di awal waktunya, nanti dalam kondisi sulit kita berdoa cepat dijawab. Kadang-kadang sholatnya lelet, baca Quran males. Kalau pas ada kesulitan pengennya cepat-cepat dihilangkan, itu sepertinya sulit. Al-jaza' min jinsil amal. Ya, perbuatan dosa juga demikian. Orang yang lupa sama Allah juga Allah lupakan dia. Ya. Orang yang bermaksiat dengan sesuatu maka akan dibalas dengan sesuatu tersebut. Antum menyakiti orang lain, antum akan disakiti. Itu udah sunatullah. Makanya orang-orang Yahudi di antara mereka ada yang tinggal di pesisir pantai. Orang Yahudi ini dilarang kerja hari Sabtu. Ya, mereka tidak boleh nangkap ikan di hari Sabtu. Tapi diuji oleh Allah. Ikan itu kalau hari Sabtu pada muncul dekati itu perahu-perahu mereka. Sedangkan hari yang lain jauh sepi sekali. Ini bingung orang Yahudi gimana ini. Akhirnya mereka punya akal. Oh, kalau gitu pasang jaringnya hari Jumat, ngambil ikannya hari Minggu. Memang berkele sekali mereka ini. Ya, enggak melanggar ini kan. Saya pasang jaring hari Jumat, ngambil ikannya hari Minggu kan gitu kan. Ini kurang ajar benar. Akhirnya Allah murka dan mereka dijadikan kera. Ya, mungkin kita tanya kok kera kok? Enggak dijadikan kerbau atau kambing kan gitu, kok kera gitu. Para ulama menjelaskan di antara Syekh Muhammad Al-Utsaimin bahwa ini ganjaran yang cocok dengan mereka. Mereka itu melakukan keharaman yang seakan-akan tidak haram, maka mereka dijadikan ya hewan yang mirip dengan manusia tapi tidak manusia. Ini ganjarannya sesuai. Ya, dibilang manusia, enggak manusia itu hewan itu, tapi mirip. Hewan yang paling mirip dengan manusia itu memang kera. Sehingga sebagian orang itu ikhlas ridho mengaku dirinya keturunan kera. Ya. Kalau ditanya nih dalilnya ini ada nih. Orang-orang Yahudi yang jadi kera. Ibnu Abbas mengatakan orang Yahudi yang diubah bentuknya menjadi kera itu punah, tidak berketurunan, setelah itu meninggal semuanya. Ya, dimatikan oleh Allah dan tidak sempat ya melahirkan keturunan. Jadi anaknya kera lagi gitu kan. Ya, sudah ngaku kera, dalilnya keliru kan gitu. Baik, barakallahu fikum. Ini adalah at-tawadhu. Kemudian coba kita ambil kisah yang lain. Yaitu tatkala Rasulullah sebelum keluar dari rumah saat hijrah, diintip orang kafir itu sudah nunggu di luar rumah. Sudah siap-siap mereka itu gabungan dari kabilah-kabilah. Jadi kabilah ini ngutus 1-2 orang, kabilah ini ngutus 1-2 orang. Sehingga nanti keluarganya Nabi Muhammad, kabilahnya Nabi Muhammad itu tidak mampu menuntut balas atas darahnya Muhammad. Paling dikasih diat. Ya, sudah ada diat pada waktu itu. Ya. Dan orang-orang kafir pada waktu itu sangat tabu sekali datang ke rumah orang dan membunuh orang di rumahnya, apalagi depan istrinya. Itu bahkan sampai sekarang, Pak. Ya, cerita kita di Yaman itu kalau misalnya kita keluar daerah ibu kota, itu istilahnya dilarang ya. Tapi kadang-kadang ada hajat keperluan untuk mendatangi para masyayikh. Kalau pas ketemu dengan ini bagian keamanan bisa ditangkap itu. Tapi paling aman kalau kita bawa istri, nggak akan ditangkap, malu dia sama istri kita. Ya, itu tabu. Orang Arab terdahulu juga demikian. Jadi malu sekali, tabu sekali, ya. Buka pintu orang, dibunuh diam-diam lagi waktu tidur dicekik itu nggak gentle. Ya, biasanya ditantang ini berkelahi, ditantang gulat kan gitu. Masya Allah. Ternyata sama-sama orang jahat juga beda kualitas orang dulu dengan sekarang. Kemudian waktu itu Rasulullah merintahkan keponakannya, sepupunya, yaitu Ali bin Abi Thalib untuk tidur di atas ranjang. Kemudian Rasulullah berhijrah di luar, keluar dari rumah dengan izin Allah, orang-orang kafir gak melihat dan bahkan sempat Rasulullah menaburkan pasir di atas kepala-kepala mereka. Kemudian pagi harinya baru ketahuan kalau Rasulullah sudah pergi.
Dan Ali tidak hijrah ke Madinah kecuali setelah 3 hari kedatangan Nabi di Madinah. Para ahli sirah sering menyebutkan satu hikmah petikan sejarah ini tentang keberanian Ali. Tapi ada satu hal yang kadang-kadang tersembunyi tentang hikmah kenapa Ali tidak diperintahkan hijrah bersama Nabi, tapi suruh tinggal dulu di Mekah. Ternyata adalah supaya mengembalikan barang-barang orang kafir yang dititipkan kepada Nabi. Ini berarti hikmah yang dapat kita petik adalah Rasulullah SAW seorang yang amanah. Makanya beliau itu disebut Al-Amin. Al-Amin itu orang yang amanah. Al-Amin, ya, beda sama Amin atau Amin. Ini beda-beda, Pak. Makanya kalau pas sholat bacanya Amin hanya panjang, Amin. Ya. Kalau amanah Al-Amin. Kalau Al-Amin beda lagi. Ya. Rasulullah itu Al-Amin, orang yang amanah. Sejak Rasulullah SAW masih muda dan belum diangkat sebagai nabi. Maka sejak awal itu Masya Allah dipercaya, sampai suatu saat pernah terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak mengangkat ya batu Hajar Aswad ketika Ka'bah direnovasi setelah terkena banjir. Ini direnovasi dan siapa yang meletakkan Hajar Aswad, berselisih semua. Ya, akhirnya mereka sepakat biar Muhammad yang memutuskan perkara. Ya, kemudian batu itu ditaruh di atas kain, diangkat bareng-bareng di ujung-ujung kainnya oleh para pemimpin kabilah, dan setelah dekat diangkat oleh tangannya Nabi Muhammad SAW. Baik, kalau kita bicara amanah, ayolah ikhwan, itu makna amanah itu ada 3. Makanya kalau antum pengen disebut amanah harus melazimi 3 hal ini. Yang pertama adalah amanah dalam artian mengerjakan kewajiban. Dalilnya surat Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Maka amanat di sini para ulama ahli tafsir mengatakan adalah al-faraid, kewajiban-kewajiban. Makanya kalau antum misalnya punya usaha dan ingin cari pegawai yang amanat, maka standarnya pertama amanat dalam mengerjakan kewajiban. Sholatnya masih bolong-bolong atau enggak? Kalau masih bolong-bolong berarti belum amanat ini orangnya. Ya, masih apa istilah orang Jawa itu? Dangkek, tahu dangkek? Dangkek itu gedang dipangan ketek kan. Ini sebagai satu istilah saja tentang orang yang tidak konsisten. Ya, dangkek, gedang pangan ketek itu bukan maksudnya pisang dimakan monyet, bukan. Maksudnya adalah sebagai istilah orang yang tidak konsisten. Ya, hari ini sholat, besok enggak. Ramadan Masya Allah, khatam Quran 2 kali 3 kali. Habis itu tobat 5 tahun enggak baca Al-Quran. Ini dangkek namanya. Ya. Jadi kalau pengen cari karyawan yang amanah adalah mereka yang mengerjakan kewajiban. Kalau amanat Allah saja dihianati, apalagi amanat antum. Kalau amanat Allah saja mereka tidak laksanakan, apalagi duit antum. Ini. Kemudian yang kedua, amanat dalam artian ya, mengembalikan titipan kepada pemiliknya. Nah, ini penting sekali, mengembalikan titipan kepada pemiliknya. Dalilnya surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah merintahkan kalian untuk mengembalikan amanat, menyampaikan amanat kepada yang berhak. Mengembalikan titipan. Ya. Titipan secara umum termasuk barang gadai. Ya, barang gadai itu sesuatu yang diberikan kepada orang untuk dijaga. Tetapi ada beberapa praktek yang menyimpang. Ya, ada beberapa praktek yang menyimpang. Seperti di daerah misalnya ada seorang yang butuh uang, kemudian menggadaikan tanahnya kepada orang lain. Yang butuh uangnya si A, yang menggadaikan barang si A dan menerima gade si B. Kemudian oleh si B ini
Ya, barang gadaian berupa tanah itu digarap dan diambil manfaatnya, dipanen, yaitu tidak boleh. Ya ini saya berhak, tidak, kecuali disewakan, lain lagi akadnya. Saya sewakan tanah saya 3 tahun dengan harga sekian, lain lagi. Kalau barang gadai itu tidak boleh dimanfaatkan kecuali hanya perawatan. Kalau Rasulullah SAW membolehkan, kalau barang gadainya itu berupa hewan seperti sapi, boleh diambil susunya karena sebagai balasan atas perawatan dia, ngambil rumput dan sebagainya. Kalau gadainya barang motor cukup dijaga saja, dijaga di kualitasnya jangan sampai rusak. Ini terjadi, ya, orang sudah miskin, gadaikan tanah, dia tidak bisa garap tanahnya, bagaimana dia bisa bayar utangnya? Maka ini hati-hati, makanya ayol ikhwan, amanah ini masya Allah, apalagi orang yang melebihkan suatu kebaikan pada orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, dikisahkan seorang yang menggaji karyawannya, tapi ada satu karyawan yang nggak ada, gajinya belum diambil. Akhirnya gajinya disimpan, dikembangkan jadi banyak, ya. Akhirnya ketika datang sekian tahun, diberikan semuanya. Ini gaji kamu dan ini ada hasilnya. Wah, luar biasa. Sehingga dengan itu Allah selamatkan dia dari petaka terkurung di sebuah gua. Di antara doanya pada Allah, ya Allah, andaikan aku laksanakan hal tersebut karena ikhlas kepadamu, maka geserkanlah, ya, batu dari mulut gua tersebut, maka tergeser. Ini. Jadi amanat mengembalikan titipan orang lain, dititipkan, ya, berupa barang atau apapun. Ya, jangan sampai pura-pura, ya, lupa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah amanat dalam artian menjaga diri yang bukan haknya, yang memakannya ataupun lain sebagainya, korupsi harta orang lain. Ini hati-hati. Jadi para ulama terdahulu itu sangat hati-hati sekali dalam hal ini. Maka ada satu kisah, seorang yang bernama Thabit bin Ibrahim. Thabit bin Ibrahim ini suatu saat di siang hari yang terik sekali, mungkin ya panasnya yang kita di sini itu belum apa-apanya dengan panas di padang pasir. Kalau di padang pasir itu atas panas, bawah panas, mateng gitu. Ya, kalau musim panas itu betul-betul kita berjalan berapa meter sakit kulit kita. Itu di siang hari yang terik sekali, Thabit bin Ibrahim jalan-jalan dan mendapatkan satu buah apel di sebuah jalan. Kemudian karena saking hausnya diambil apel tersebut kemudian digigit. Ya. Kemudian baru itu, ya, setelah itu teringat, oh, ini bukan hak. Gimana ini? Akhirnya cari-cari dia, mana ada pohon apel. Ternyata ada berapa deret pohon apel. Kemudian didatangi kebun tersebut dan didapat seseorang. Wah, senang ini. Wahai fulan, ya, dia menceritakan kondisinya, ya, minta kehalalan buah apel tersebut. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, aku bukan pemiliknya, aku hanya pekerja di sini. Kalau kamu ingin bertemu dengan si fulan itu, maka temulah si fulan, bernama si fulan, tempatnya si fulan. Ternyata perjalanannya itu 3 hari 3 malam. Masya Allah. Ditempuh oleh Thabit bin Ibrahim, tempuh betul, ingin mendapatkan keikhlasan dari gigitan, ya, gigitan dia ke apel tersebut. Akhirnya ketemu dengan si fulan tadi setelah menempuh perjalanan yang jauh, ya, dengan harapan diikhlaskan, diredokan, ya, diketuk pintu, dibukalah pintu rumah dan berbincang-bincanglah keduanya, menceritakan kisahnya. Kemudian dia mengatakan, si pemilik kebun tadi, ya, aku akan ikhlaskan apel tersebut dengan syarat, yaitu kamu menikahi anak saya. Mikir orang Arab, sudah makan apel tawarin nikah, karena nikah di Arab itu sulit tuh Pak. Makanya kalau temu orang Arab kita doakan zawajakal, semoga Allah menikahkanmu, itu senang sekali, masya Allah. Kalau kita di Indonesia tersinggung orang, semoga Allah menikahkanmu, jangan memekkan saya ini kan gitu. Nah, kalau orang Arab senang sekali, karena maharnya tuh tinggi banget. Ya, di Arab tuh maharnya tinggi banget. Ya, misalnya sekian puluh juta bahkan sampai 100 juta itu untuk maharnya saja. Belum nanti untuk pestanya, belum hadiah pakaian-pakaian untuk keluarga istrinya. Bahkan untuk mengetuk pintu di malam pertama ada loh Pak. Nah, ada sekitar $700 sampai $1.000 untuk mengetuk pintunya malam pertama loh. Enak antum itu di sini. Maka saya ceritakan, ya akhi, kita itu istilahnya
nikah sama orang akhwat di Indonesia, gadis di Indonesia itu ya ada yang masalah berkah sekali. Ya, dengan Al-Qur'an, ya seperangkat alat sholat dan sajadah luntur. Itu sah-sah saja. Kan gitu. Ya, kredit lagi masalah. Jadi alhamdulillah kita dimudahkan. Ya, makanya kalau kita itu di suatu negeri yang dimudahkan nikah, maka jangan sampai kita terjerumus pada perzinahan. Halal. Laki-laki kurang satu tambah dua kan gitu. Gentle daripada zina tuh nggak gentle itu. Jelek, buruk. Ya, satu kurang ini karena memang syariat itu paham. Para laki itu punya sifat petualang cinta. Makanya disediakan 4 untuk mereka. Ya, tapi barakallahu fikum. Ya. Kemudian kalau bahas poligami semangat. Sabit bin Ibrahim kemudian mengatakan pada si fulan pemilik kebun tadi, apakah aku dengan menikahi anakmu akan engkau halalkan apel tersebut? Ya, akan aku halalkan. Baiklah, aku akan nikahi. Tapi tunggu dulu si fulan, anak saya itu buta. Aduh, buta ini, buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Wah, gimana ini? Tapi bener ya kalau saya nikahi halal ya? Iya halal. Ya udah, insya Allah. Wah, mantap itu. Insya Allah mantap, bukan insya Allah sambil nangis. Wah, nasib enggak gitu. Tapi mantap. Ya, akhirnya setelah diakadkan, dipersilahkan menjumpai istrinya di kamar. Ya, karena nggak harus hadir pengantin perempuan itu nggak harus hadir. Ya, nggak harus hadir di majelis maksudnya. Dinikahkan, kemudian silahkan ketemu istri di kamar. Atau pintu assalamualaikum, jawab dengan suara lembut di dalam waalaikumsalam. Saya salah kamar ini kayaknya. Maaf ibu atau saya mbak, saya salah kamar. Oh enggak, kamu enggak salah kamar. Loh, katanya bisu katanya. Silahkan masuk. Akhirnya masya Allah masuk kamar didapati seorang wanita. Ya, dia menceritakan sayalah istri kamu. Ya, saya istri kamu. Kemudian Sabit ini bertanya, saya heran, kata bapak kamu tuh bisu, kamu itu lumpuh, kamu itu tuli, kamu itu buta, tapi masya Allah sempurna, cantik lagi. Ya. Kemudian dia mengatakan sesungguhnya, ya ayahku tidak bohong, aku buta, maksudnya adalah buta dari maksiat, tidak pernah melihat maksiat. Aku tuli, maksudnya adalah tidak pernah mendengar hal-hal yang buruk. Aku bisu, tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor, dan kakiku lumpuh karena tidak pernah melangkah ya ke tempat-tempat yang buruk. Masya Allah. Ya, dihalalkan apelnya dan dihalalkan ya anak pemilik apelnya. Masya Allah, ini luar biasa. Ini karena buah daripada amanah. Maka amanah itu termasuk amanah waktu. Ya, amanah tugas-tugas yang harus kita kerjakan itu semua amanah. Makanya ada sebagian orang itu sangat amanah sekali. Dia mengajar kemudian terlambat, dia hitung jam terlambatnya. Ketika digaji itu dikurangi dengan detik-detik yang dia terlambat itu. Masya Allah, saking hati-hatinya itu ya, ini Masya Allah luar biasa. Makanya amanah ini sifat para nabi, kemudian lawannya khianat, dan sifat ini tidak ada pada sifat Allah. Jadi nggak ada Allah tuh berkhianat, ya nggak ada. Padahal ada sifat yang lain, Allah itu bermakar pada orang yang memakarinya, kan gitu. Allah itu mutakabir, sombong, tapi khianat enggak, karena sifat yang buruk. Dan sifat yang paling menonjol dari para nabi adalah al-amanah. Ya, ini ada satu sifat yang harus kita teladani, bagaimana nabi dalam kondisi seperti itu pun dikejar-kejar, dia hijrah, kalau ketemu akan dibunuh, masih sempat mikir barang-barang orang kafir yang membunuhnya. Loh, ini akhlak yang sangat luar biasa. Kemudian selanjutnya akhlak yang bisa kita petik yang lain, yaitu satu kisah dengan Abul Walid. Kalau tidak salah nama aslinya Utbah bin Rabi'ah. Abul Walid ini diutus oleh teman-temannya untuk nemui Muhammad. Ketika Nabi Muhammad duduk-duduk ditemui sama Abul Walid. Wahai Muhammad, ya kan, istilahnya bincang-bincang dengan bahasa kita itu saudara, kamu tuh jangan memecah belah kita, jangan jelek-jelekkan agama kita. Kalau kamu Muhammad misalnya dalam misi kamu itu kamu ingin menjadi seorang pemimpin, kita akan sepakat mengangkat kamu sebagai pemimpin tertinggi. Tidak ada satu keputusan diputuskan kecuali melalui keputusanmu.
Atau mungkin dalam misi kamu ingin mendapatkan harta. Kalau itu yang kamu inginkan, kami akan kumpulkan harta-harta kami dan kita berikan kepadamu. Atau mungkin kamu ingin menikahi wanita cantik, maka kita akan pilihkan wanita Arab tercantik. Atau mungkin, ini yang keempat menyakitkan ini, atau mungkin kamu lagi gila Muhammad ya, kalau gila nanti saya carikan batu tabib, cari tabib. Ini Masya Allah ini. Kemudian Rasulullah SAW mendengar kata-kata ini apa? Langsung marah? Tidak. Rasulullah mengatakan qad faragta ya Abul Walid, sudah selesai atau ada yang lain wahai Abul Walid? Ya, sudah selesai atau ada yang lain mau disampaikan? Sudah selesai. Oh, kalau sudah selesai, dengarkan, saya ingin bicara. Masya Allah. Dari sepenggal kisah ini ada satu hal akhlak yang kadang-kadang kita itu meninggalkannya adalah apa? Menjadi pendengar yang baik. Kadang-kadang kita suka memutus pembicaraan orang lain. Di antara adab kita sama muslim, ketika dia bicara dengan pembicaraan yang tidak haram dan tidak sia-sia, wajib bagi seorang muslim mendengarkannya. Bahkan Rasulullah ketika mendengar pembicaraan orang lain bukan hanya telinganya, ya tangannya sibuk chatting, enggak, karena belum ada HP waktu itu. Maksudnya Rasulullah itu ketika menghadapi lawannya seluruh badannya, ya, kemudian mungkin wallah alam, ya agak menonjolkan dikit dadanya sebagai respon. Ya, maka ini kan kita sudah pahami dalam ilmu modern, ilmu komunikasi, ilmu bergaul, kan gitu, seni bergaul. Tapi ternyata ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sampai orang kafir sekalipun, orang itu diberikan kesempatan menyampaikan dalil. Ya, ini Rasulullah, bahkan Allah Rabbul Alamin. Ya, ketika memerintahkan iblis itu untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis tidak mau. Kemudian apakah lantas Allah mengatakan kamu itu kafir, dasar brekel, dasar ini kan gitu? Enggak. Tapi Allah yang Maha Agung mengatakan, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadi. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tangan? Ditanya, walaupun jawabannya Allah Maha tahu apa yang dijawab oleh iblis, tapi ditanya. Makanya ketika kita diskusi sama orang, walaupun kita yakin kita benar, orang itu salah, kita kasih kesempatan dia bicara. Apa sih dalilnya? Silakan Pak, sampaikan. Karena sebagian orang enggak, ente jahil, gurunya siapa ente? Sekolah di mana? Enggak pakai dalil sesat, enggak salah ngomong, enggak berat ngomong. Ini bukan contoh daripada Rasul. Ya. Bahkan Abul Walid yang kafir itu ngomong, sudah selesai belum? Atau ada hal yang lain? Kalau kita coba Pak, pagi-pagi kita ngopi di rumah, ya datang orang, Pak, saya pengen nolong Bapak. Apa itu? Kalau Bapak masih stres, saya carikan rumah sakit. Itu langsung marah gitu, kan ini kurang ajar nih orang ini. Rasulullah santai kan, ada yang lain. Makanya bisa dipraktekkan nih, kalau ada orang seperti itu datang, tanya, ada yang lain Pak? Atau ini Bapak, ini anget apa enggak? Santai dihadapi dengan kepala dingin. Karena kalau orang marah itu potensinya hilang, makanya untuk melumpuhkan musuh itu pancing kemarahannya kan gitu. Dan Rasulullah memberikan satu nasihat pada orang yang minta nasihat, ya Rasulullah berikan aku nasihat. Nasihat Rasulullah sepele, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan suka marah, jangan suka marah, jangan suka marah. Jadi Rasulullah Masya Allah kata-katanya itu manis, kata-katanya itu ngeresep ke hati. Jadi tidak menyakitkan. Ibnu Umar meriwayatkan satu hadis di mana Umar bin Khattab pernah bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, bolehkah kita itu tidur di malam hari sedangkan kita itu junub, dalam kondisi junub? Kata Rasulullah, boleh, tapi wudhu dulu ya. Ini jawaban Rasulullah. Mungkin ada sebagian orang ditanya dengan pertanyaan yang sama, jawabannya beda. Ustaz, kalau tidur dalam kondisi junub boleh nggak? Jangan, wudhu dulu. Nah, beda. Masya Allah. Makanya ada sebagian orang ketika dihubungi oleh kawannya, Mas Allah saya pengen ketemu nih, apa sibuk nih Mas Gul. Masya Allah, kesan orang yang dihubungi kan gimana? Tapi kalau orang menghubungi kita, kemudian kita nyampaikan, Masya Allah, saya nih kangen sama antum nih, kapan ketemu nih? Dan insya Allah waktu dekat lah, sekarang lagi ada acara, tapi di mukadimah. Ini ada contoh dari Rasulullah bagaimana seseorang tidak menyakiti saudaranya, lisannya. Ya, segala bentuk menyenangkan orang, bahkan senyum, ibtisamah, senyum. Tabassumuka ala wajhi akhika laka sadaqah.
senyum kita kepada saudara kita itu sedekah. Senyum dari hati. Ya, senyum yang dari hati itu akan jatuh ke hati pula. Ya, jangan ketemu orang itu madesu. Ya, masa depan suram. Listrik 100 watt jadi 5 watt gitu kan. Ini tidak simat, tidak ciri orang muslim. Senyum. Ya, senyum. Bahkan ini sedekah. Ternyata sedekah itu tidak harus pakai uang kan? Bedanya zakat sama sedekah di situ itu. Kalau zakat pasti dengan harta. Tapi kalau sedekah enggak. Sedekah bisa dengan harta, bisa dengan bantu orang lain, mengangkatkan barangnya, membukakan pintu kepada saudaranya. Bahkan seorang suami mendatangi istrinya, sedekah juga. Senyum juga sedekah. Makanya kalau nggak punya duit banyak senyum saja. Ya, jadi ketahuan tuh banyak senyum. Kalau pas punya duit, saya sudah kasih uang, ngapain senyum? Kelasnya sudah beda. Ala kulli hal, inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki satu sifat yang sangat luar biasa, sifat bergaul, mendengarkan omongan orang. Kemudian bukan hanya mendengarkan dengan telinganya, tapi tubuhnya. Kemudian ketika orang itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dalam satu majelis minta izin dan sebagainya, dan adab serta akhlak itu sangat luas sekali. Dan yang paling praktis adalah kita melihat buku-buku sejarah, langsung kita contoh. Itulah akhlak Rasul. Kalau nanti kita membahas masalah satu akhlak ya, sabar, pengertian sabar, pembagian sabar, ini memang ribet. Tapi kalau kita coba lihat poin-poin petikan sejarah Nabi, kemudian kita bisa ya memetik daripada faedahnya, itu sifatnya aplikatif, ya mudah dicerna dan mudah dipraktekkan oleh kita. Barakallahu fikum, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Ya, sisanya mungkin bisa buat soal jawab. Mungkin pertanyaan yang kemarin juga bisa, karena tidak ada soal jawab kemarin. Atau mungkin ada pertanyaan yang lain berkenaan dengan materi ini, atau mungkin tentang puasa, masalah kodok puasa, ya, dan lain sebagainya. Istrinya ya misalnya hamil terus menerus, ya gimana kodoknya kan? Tafadhol, silakan. Tidak ada? Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin di luar tema Ustaz. Iya. Jadi itu pernah saya dengar bahwa ketika bulan Ramadan itu sholat malam itu hanya pas pada saat sholat tarawih. Jadi dilakukan cuma 11 rakaat. Setelah itu tidak ada lagi sholat tahajud. Nah itu, tapi sebelumnya tahun-tahun sebelum itu saya melakukan, maksudnya yang pengertian saya tuh setelah sholat tarawih itu belum melakukan tahajud gitu. Yang benar tuh yang mana Ustaz? Oh iya. Jadi sholat tarawih ataupun sholat malam secara mutlak dilakukan pada isya sampai fajar. Itu batas sholat malam, termasuk saat witir juga sholat malam. Disebut sholat malam karena dilakukan di malam hari. Ya, dilakukan di malam hari. Dan sholat malam itu masna, sholatul lail masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Ya, jumlah rakaatnya tidak terbatas. Dalam hadis disebutkan 11, kemudian ada juga Rasulullah mengerjakan 13, kan gitu kan. Kemudian ada hadis yang lemah, Rasulullah menjelaskan, Rasulullah diriwayatkan dari beliau bahwa beliau sholat itu 23 rakaat. Tapi lemah. Cuma kita iktimad bersadarkan pada hadis yang sahih bahwa sholatul lail masna 2 rakaat dan tidak ada batasnya. Ya, 2 rakaat. Dan bagaimana bagi orang yang sudah mengerjakan sholat tarawih di awal, bolehkah tahajud? Boleh. Misalnya belum ditutup dengan witir, dia tahajud kemudian ditutup dengan witir. Kemudian andaikan sudah ditutup dengan witir, apakah tidak boleh tahajud? Boleh. Ya, tapi kita mempraktikkan sunnah Rasul bahwa tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Ya, makanya di luar Ramadan misalnya orang witir dahulu sebelum tidur, takutnya nggak bangun karena capek. Ternyata bangun setengah 4, maka dia tahajud tanpa ditutup dengan witir, karena witir dilakukan di awal. Maka bagi orang yang tarawih sudah 11 rakaat ataupun 23 rakaat, ya,
sudah witir maka masih boleh melakukan qiyamul lail. Masih boleh melakukan qiyamul lail. Ya, maksudnya witir penutup sholat itu adalah sebaiknya memang digunakan sebagai penutup sholat malam. Itu hukum awalnya. Tapi dalam kondisi tertentu boleh, seperti nasihat Rasulullah pada Abu Hurairah untuk melakukan witir di saat sebelum tidur. Karena Abu Hurairah itu sangat rajin sekali thalabul ilmi, ngapal hadis dan macam-macam, dan mungkin ibadahnya tidak seperti yang lain. Ini juga sekaligus sebagai pelajaran bagi kita bahwa seseorang itu diberikan kelebihan yang terkadang tidak diberikan pada orang lain. Ada orang dikuatkan sholat malamnya, ambil kesempatan, cara surga dari ini, tambahan dari yang wajib. Ada yang kuat puasa, maka perbanyak puasa sunnah. Ada yang kuat baca Al-Quran, maka perbanyaklah baca Al-Quran. Ya, di sini ada yang kuat belajar ilmunya, maka betul-betul maksimal, kan gitu. Karena ini dibagi kepada makhluk sesuai, ya, sebagaimana Allah membaginya, ya, membagi rizki kepada makhluk. Jadi rizki dibagi berbeda-beda. Yang intinya ketika kita diberikan kelemahan dalam satu sisi, jangan sampai melanggar syariat. Kita misalnya sholat tak malas, rajinnya baca Al-Quran, maka minimal wajib jangan ditinggalkan. Kita itu malas tahajud gitu kan, kok lemah sekali, rajinnya infak, maka minimal sholat wajib jangan ditinggalkan, atau witir minimal, kan gitu. Ya, baik, jadi intinya adalah boleh melaksanakan sholat malam walaupun sudah menutupnya dengan witir di awal malam. Ya, ditambah berapa rakaat silakan. Kalau yang bilang bahwa 11 rakaat itu katanya dalilnya dari Aisyah. Iya Aisyah. Bahkan dari Aisyah juga Rasulullah 13. Ya, jadi intinya salat malam itu tidak terbatas. Makanya di Mekah ada yang 23, ada yang 11. Ya, boleh. 23 boleh, 30 juga boleh. Ya, sekuatnya, yang penting jangan ngebut. Tumak ninahnya itu. Yang penting tumak ninahnya, jangan ngejar jumlahnya ngebut 7 menit, 8 menit. Ya, kasihan apalagi yang seperti saya gemuk-gemuk ini itu bisa gelinding itu. Kasihan. Ya, orang gemuk itu bangun dari sujud aja harus pakai ini kan ancang-ancang dulu kan. Gitu kan. Ya, ini cepat sekali. Ya, kalau pengen cepat-cepat hati-hati harus pakai helm. Kita itu bukan balapan. Tumak nina itu standarnya adalah ucapan subhan rabbil azim. Itu berhenti sesaat sesuai dengan sekedar ucapan subhanallah. Jadi nempel seluruh anggota, diam sesaat. Itu kadar minimal tumak nina dan ini rukun. Jadi salat malam ya, yang sahih adalah tidak terbatas. Ya, tidak terbatas. Cuma sebutkan hadis Aisyah itu adalah seringnya Rasulullah. Jadi tidak semua ada hadis kemudian kita simpulkan tidak mengikuti pendapat para ulama. Jangan sampai, karena kalau kita nyimpulkan sendiri, ini Rasulullah 11, berarti 11 enggak, ternyata ada jalan 13. Waduh, gimana? Kan gitu. Maka perlu penjelasan para ulama. Karena tidak semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat langsung bisa disimpulkan ini batasnya ini, oh ini sunnah. Seperti riwayat Anas bin Malik. Ketika para sahabat menunggu Rasulullah salat Isya, ya, lama sekali Rasulullah itu datang. Akhirnya para sahabat tertidur dalam kondisi duduk, mendengkur lagi. Ya, kemudian Rasulullah datang, diiqamati dan mereka tidak wudu. Menunjukkan bahwa orang yang tidur nyenyak dalam kondisi duduk tidak batal wudunya. Ya, selama belum kentut. Kalau udah kentut masa kan masih duduk ya? Enggak, maksudnya itu ulama menjelaskan seperti itu. Kenapa? Karena orang duduk itu biasanya pantatnya tertutup. Apalagi yang gemuk-gemuk. Antum kalau buang air, kalau buang angin itu pasti diangkat salah satu. Nah, kan gitu. Kasih jalan. Makanya kalau orang duduk rapat enggak batal. Para ulama jelaskan kalau sampai ngantuk pantatnya terangkat batal, walaupun enggak kentut. Nah, karena syariat ini terkadang-kadang dibangun di atas prasangka yang dominan. Karena biasanya orang tidur itu buang angin dan dia nggak ngerasa, dia tidak bisa bertanggungjawabkan statusnya, ya kan? Udah kentut belum? Nggak ngerti mau tidur. Tapi kalau duduk mau anteng, masya Allah nggak goyang, itu nggak batal. Ya, tapi kalau udah ngerasa kentut batal, lain lagi. Ya. Kemudian seseorang tidak boleh menyimpulkan bahwa ya di antara sunnah Nabi dan sunnah sahabat nunggu sholat sambil ngantuk, sambil tidur, dengkur lagi, dalilnya ada itu. Padahal itu perbuatan muncul tidak boleh kita simpulkan itu sebagai sunnah. Itu adalah bayanul hal, keterangan satu kondisi. Jadi dalam satu hadis itu kita tidak boleh mudah-mudah menyimpulkan. Termasuk tadi mas ya, ada hadis Aisyah 11 rakaat. Oh itu Rasulullah berarti 11 rakaat, yang lain bid'ah. Belum tentu. Ada hadis juga menerangkan 13. Ya, bukan jumlahnya, tapi yang paling penting itu maknanya. 2 rakaat. Makanya ya, kenapa kita rata 11 rakaat? Ya sudah, memang sudah familiar di masyarakat.
Makanya kalau itikaf kita di Yaman itu biasanya di awal sholat sekitar 8 rakaat, belum witir, nanti tambah 6 rakaat plus witir. Berarti 8 tambah 6 berapa? 14 tambah 3 berapa? Berapa itu? Ya, 16 tambah 3 19 ya. 19 kan unik masuk sholat 19 rakaat gitu ya. Tapi ala kulli hal sholatul laili masna. Ada satu lagi? Ya. Oh iya. Terus kalau misalnya itu kalau kebanyakan kita kan al-falaq karena langsung. Terus apa kalau dulu itu waktu Natal itu sebelum sholat itu memang ada sholat tentang hal itu memang gimana? Sebelum sholat gimana Mas? Ada sholat tentang hal itu. Ah ya. Jadi ngasih apa-apa gitu ya. Ayo. Jadi sholat witir itu 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat. Ya. Jadi ada tata cara tersendiri. Dan khusus 3 rakaat ada 2 cara. Cara yang pertama 2 rakaat salam tambah 1 rakaat. Itu sahih. Atau 3 rakaat langsung. Ya, nanti kalau 5, 7 ada caranya. Jadi kalau 3 rakaat boleh, 2 rakaat ya. 2 rakaat salam, kemudian tambah 1, dan sebagian ulama mengatakan ini yang afdol. Karena ada larangan sholat witir seperti sholat maghrib. Dengan cara seperti ini paling menjauhi ya keserupaan dengan sholat maghrib. Karena sholat witir 3 rakaat 2 salam, sholat maghrib 1 salam. Tapi boleh juga sholat witir 3 rakaat langsung salam. Boleh. Dua-duanya boleh. Ternyata masalah isi hadiah. Saya dulu sebelum belajar, ini sholat witir kan ganjil, masa 21 dari mana ini hadisnya kan gitu kan. Ya mau 3, cuma caranya ya ada 2 rakaat kemudian salam tambah lagi 1 rakaat salam. Ya ini disebutkan dalam buku-buku fikih yang sangat banyak sekali. Ya kemudian gimana kalau di dalam salat tarawih itu ada solu ini? Soalnya ya tidak ada dalil yang mengatakan seperti itu ya. Tapi kalau kita hanya ingatkan saja supaya menghadirkan niat itu boleh saja. Sholat witir pakai bahasa Indonesia, kalau di Jawa monggo apa bapak sholat witir nih kan gitu. Jadi nggak masalah. Kadang-kadang mungkin orang datang, orang soalnya berbeda niat pun nggak masalah kan. Cuma kalau dari awal kan nggak masalah diingatkan. Ya. Sekedarnya saja, nggak harus ada rentetan ini panjang ini apa muji para khalifah itu nggak ada. Ya kan itu yang terjadi di masyarakat itu tarawih itu malah cenderung ramai sekali, bukan ramai semarak syar'i tapi nggak tahu, apalagi anak-anak. Lama-lama nggak ngerti. Makanya kalau kita ingin ingatkan jamaah seperlunya saja. Sudah selesai sholat tarawihnya, ya sholat witir. Atau pakai bahasa Arab sama, solu sunnatul witir. Sholatlah sunnah witir. Ya atau pakai bahasa Sunda yang orang Sunda, nggak apa-apa. Diingatkan saja, tidak masalah. Ya, tetapi bukan berarti dari setiap 2 rakaat harus ada ritual tersendiri. Memang tidak ada hadisnya, dan bahkan Rasulullah sholat tarawih kan 3 malam. Malah Umar bin Khattab baru dibudayakan ya sholat tarawih berjamaah. Maka tidak ada dalil sama sekali bacaan yang harus dibaca di sela-sela ya sela-sela tarawih 2 rakaat salam baca apa. Tapi boleh-boleh saja orang baca doa sendiri-sendiri boleh. Kalau imamnya istirahat kesempatan banyak istighfar banyak ini nggak masalah. Karena memang tidak ada dalil khusus, maka perkara ini perkara yang luas. Tapi bukan harus dikomandoi satu orang rame-rame, ini menghilangkan apa ya kekhusyuan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Oh iya. Ya maksudnya kan kita kan ada teman kantor, kita ada teman juga kan, kebetulan kita berjanji kan, lu mau ikut nggak gini-gini. Mungkin kadang ada orang yang mungkin janji datang ya, tapi kita nggak tahu tuh. Oke bisa kita berjanji tapi ada halangan terus. Akhirnya selalu terulang dan akhirnya jadi kayak ini orang nggak bisa saya gitu. Nah maksudnya menanggapi hal seperti itu. Ada tiga gitu menghadapi orang seperti itu ya bukan jadi kayak kita kalau mau berjanji atau mau ngasih kita mau datang gitu kita nggak tahu iya. Nah, dalam konsep Quran
disebutkan wala taqulanna li syai'in inni fa'il dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Maka kalau kamu mengatakan sesuatu, saya itu ingin berbuat sesuatu, maka katakanlah insya Allah, kan gitu. Jadi insya Allah itu mewakili, tapi insya Allah di sini ada insya Allah beneran. Insya Allahnya secara konsep Islami itu kalau nggak ada halangan syar'i harus datang. Cuma insya Allahnya orang Indonesia itu jadi masalah. Iya, insya Allah itu sebagai alasan untuk tidak datang masalahnya gitu loh. Makanya ada sebagian orang, saya bicara dengan kadang saudara-saudara kan, Mas nanti ini ya datang ya, insya Allah. Jangan insya Allah lah, datang beneran gitu. Padahal insya Allah maksudnya mungkin kita nggak bisa datang, umur kita nggak nyampe, kan kita sudah mengatakan dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Kalau kita sudah usaha, kemudian kita sudah mengucapkan insya Allah ada halangan yang betul syar'i, ya ibu kita minta sesuatu harus diantar ke rumah sakit pada hari itu, bismillah, kita pentingkan yang lebih penting dan kita minta maaf. Kalau itu terulang sampai berapa kali dan dia nyimpulkan kita pembohong, Allah yang maha tahu. Kita tidak mencari nilai manusia. Ya, makanya ada nasihat para salaf bahwa yang mengerti hubungan kita dengan Allah adalah diri kita. Bal insanu ala nafsihi basirah. Makanya jangan sampai kita itu terhipnotis dengan penilaian orang. Orang nilai kita orang saleh, yang lain nilai kita orang buruk, yang lain nilai kita itu sedang-sedang. Tapi hakikatnya orang yang paling tahu diri kita adalah kita sendiri setelah Allah. Makanya ada yang menasihatkan, barang siapa yang hubungannya itu ingin dibaikkan oleh Allah, hubungan antara manusia, maka perbaikilah hubungan Anda dengan Allah. Nah, kalau seperti itu terjadi sehingga disimpulkan bahwa orang itu kurang menepati janji, sedangkan kita betul-betul udzur, kita serahkan pada Allah, bismillah, kita tidak mencari nilai manusia, tapi sangat beradab sekali kalau kita mengucapkan maaf, betul saya nggak bisa. Baik, kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.